Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Terdakwa kasus ganti rugi lahan tol dituntut hukuman penjara 6 tahun hingga 10 tahun. Tawuran pelajar hingga Citayam Fashion Show ala Bukit Tinggi kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Pasaman Barat menggeledah dan menyita beberapa dokumen di Rumah Sakit Umum Daerah pada Selasa siang untuk mengumpulkan bukti-bukti kasus korupsi pembangunan RSUD tersebut. Tim menggeledah beberapa ruangan, sejumlah dokumen yang dianggap penting dibawa jaksa untuk menambah bukti. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Pasaman Barat, Andi Suwardi, menyatakan beberapa dokumen yang disita berkaitan dengan pembangunan RSUD tahun 2018 hingga tahun 2020 lalu. Penggeledahan dilakukan di ruangan arsip dan ruang kantor RSUD. Benar pada hari ini Kejaksaan Negeri Pasaman Barat telah melakukan penyitaan terhadap atau penggeledahan terhadap dokumen-dokumen yang dianggap penting untuk memperkuat pembuktian di penyelidikan nanti. Ya, ada beberapa dokumen yang kita temukan. Direktur RSUD Pasaman Barat menyampaikan pihaknya mendukung penggeledahan tersebut. Ruangan diperiksa itu ruangan arsip, dokumen-dokumen tempat penyimpanan dokumen kita. Tadi di situ dilakukan penggeledahan dan kita sebagai pihak manajemen tentu kita membantu untuk menyiapkan apa-apa yang dibutuhkan oleh pihak kejaksaan. Dokumen-dokumen yang dibawa itu tuh terkait apa aja itu? Terkait masalah pembangunan fisik RSUD ini, kemudian ada SK-SK, terus data-data pencairan proyek yang ada di RSUD ini. Korupsi pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat senilai sekitar 28 miliar rupiah ini merupakan kasus korupsi terbesar yang pernah ada di Pasaman Barat. Dalam kasus ini, Kejari telah menetapkan 5 tersangka. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Ratusan penari siswa dan siswi sekolah menengah pertama sekota Solo, Kamis pagi, terlibat dalam tarian massal pada acara peluncuran muatan lokal bahasa dan sastra Minangkabau yang bertempat di Lapangan Merdeka, pusat kota Solo. Dengan pakaian berwarna-warni, mereka membawakan beragam tari-tarian Minangkabau, seperti tari Marawa, tari Katidiang, tari Piring, dan tari Dulang. Hafiz Farizi, salah seorang penari, mengatakan, ada 4 tarian yang ditampilkan. Untuk bisa tampil maksimal, mereka telah mengikuti latihan selama 2 bulan. Pertama Marawa, kedua Dulang, yang ketiga Piring, yang keempat Katidiang, dan yang terakhir ada tali massal. Ya. Tali massalnya dari apa? Dari SMP 2. Menurut Wali Kota Solo, kegiatan ini menandai peluncuran kurikulum budaya dan sastra Minangkabau dan sekaligus peluncuran transformasi digital. Alhamdulillah pada hari ini sudah terlaksana launching kurikulum budaya dan sastra Minangkabau, sekaligus launching digital informasi Indonesia, ya, transformasi digital Indonesia. Nah, sehingga kita harapkan nanti dengan kurikulum ini budaya muatan lokal, budaya dan sastra Minangkabau sudah mempunyai legalitas dan kita mulai untuk peserta didik kita di Kota Solo. Pengurus Elkam Sumatera Barat mendukung sepenuhnya kegiatan tersebut.
karena menanamkan budaya lokal pada muatan kurikulum siswa. Jadi ini sesuatu hal yang sangat luar biasa ya. Memang nilai lokal tuh harus kita kembangkan lagi budaya lokal. Dan selama ini kan udah mulai ya, BAM sudah mulai hilang. Nah, harapan kita Solo itu menjadi yang pertama menjadi pilot project lah ya, memberikan contoh pada daerah lain. Dan di samping Pak Gubernur, kita dari Elkam Sumbar juga mendukung. Dan ini nanti kita akan sampai kepada daerah lain supaya bisa menjadi percontohan. Peluncuran muatan lokal bahasa dan sastra Minangkabau ini ditandai dengan pemukulan beduk oleh tamu undangan. Garnadi melaporkan dari Solo. Tawuran pelajar di Padang kembali terjadi. Ratusan murid dari berbagai sekolah menyerang sebuah SMK yang terletak di daerah Lubuk Lintah, pinggiran kota Padang. Seorang pelajar mengalami luka. Beberapa jam kemudian, tim Klewang Satreskrim Polresta Padang berhasil menangkap 6 pelajar yang terlibat. Identitas mereka diketahui polisi dari rekaman kamera pengintai. Informasi dari pelajar yang ditangkap, polisi menangkap seorang pelajar yang menjadi provokator. Dalam perkembangannya, 3 pelajar ditahan polisi karena terbukti menyerang dengan senjata tajam, sedangkan 4 lainnya dibebaskan dan berstatus saksi. Dari catatan redaksi, sepanjang tahun ini saja telah terjadi 3 kali tawuran antar pelajar yang mengakibatkan 1 tewas dan 6 pelajar luka-luka. Seorang pegawai honorer yang bertugas sebagai polisi Pamong Praja di Kabupaten Padang Pariaman ditangkap polisi karena mengedarkan sabu-sabu. Polisi menemukan 5 paket sabu-sabu berbagai ukuran. Dalam catatan polisi, Rian merupakan pecandu sabu-sabu dan sekaligus pengedarnya. Meski baru pertama kali ditangkap, namun nama Rian selalu disebut pengedar lainnya yang ditangkap polisi. Selain ditahan, Rian dipastikan kehilangan pekerjaannya sebagai polisi Pamong Praja. Tiga kaum di Mentawai, Albinus, Saleleo Baja, dan kaum Salomo mendatangi Bandara Rokot. Mereka protes dengan pembangunan bandara yang menggunakan lahan mereka di luar batas yang telah ditetapkan. Pengelola bandara berjanji akan mengukur ulang lahan perluasan Bandara Rokot. Usulan tersebut disepakati 3 kaum. Pengelola bandara harus membayar kelebihan tanah yang telah dipakai. Seorang santri di Pondok Pesantren Tawalib Parabe, Kabupaten Agam, tewas usai terjatuh dari lantai 6 bangunan di pondok pesantren tersebut. Jenazah Miftahul Rizki yang baru berusia 14 tahun dibawa pengasuh pondok pesantren ke kampung halamannya, pesisir selatan. Polisi yang memperoleh informasi peristiwa itu melakukan olah TKP 4 hari setelah kejadian. Alasannya, polisi baru mendapatkan laporan 2 hari setelah Miftahul tewas. Hingga kini, polisi baru memeriksa para saksi, yakni teman-teman korban yang ikut ke lantai 6 gedung itu. Seakan tak mau kalah dengan aktivitas remaja di kota lain, warga Bukit Tinggi juga menggelar fashion show di Zebra Cross. Namun fashion show yang dilaksanakan bukan melibatkan pengunjung secara spontan, tapi justru mengundang peragawan dan peragawati Bukit Tinggi. Aksi yang baru pertama kali ini mendapat apresiasi dari wisatawan yang mengunjungi Jam Gadang. Rencananya, kegiatan serupa akan digelar setiap akhir pekan dengan menampilkan pakaian adat dan pakaian muslim. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.